Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Baiklah, siapa yang memimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baiklah. Sebelum Ibu menjelaskan materi kita hari ini, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian dulu. Dwi, Hadir, Bu. Bima, Hadir. Alif, Adila, Hadir. Monika, Hadir. Salsa. Hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Ada yang tahu kita akan mempelajari apa hari ini? Tidak. Ya, baiklah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ada yang pernah belajar materi itu? Belum. Yang pertama yaitu pengertian hijrah. Ada yang tahu apa itu pengertian hijrah? Tidak. Baiklah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita yang hari ini. Yang pertama yaitu pengertian hijrah. Menurut bahasa, hijrah artinya itu meninggalkan, menjauhkan diri, ataupun berpindah tempat. Seseorang yang dikatakan hijrah apabila dia telah memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan, dan yang kedua yaitu ada tempat yang dituju. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh Muhammad SAW beserta sahabatnya dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang tahu ada berapa macam hijrah? Nah, hijrah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hijrah makaniyah dan yang kedua yaitu hijrah maknawiyah. Ada yang tahu apa itu hijrah makaniyah? Tidak. Hijrah makaniyah yaitu hijrah yang meninggalkan suatu tempat selama masa kenabian. Peristiwa hijrah makaniyah terjadi 3 kali. Yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah, yang kedua hijrah ke Taif, yang ketiga hijrah ke Madinah atau Yasrib. Hijrah Habasyah yaitu hijrah pertama yang dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW. Hijrah Taif yaitu hijrah yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Dan yang ketiga hijrah ke Madinah atau Yasrib. Hijrah yang ketiga ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW beserta dengan sahabatnya. Dan yang selanjutnya yaitu hijrah maknawiyah. Ada yang tahu apa itu hijrah maknawiyah? Tidak. Hijrah maknawiyah telah ditegaskan dalam hadis Nabi SAW yang artinya yaitu seseorang muslim adalah seorang yang menghindari menyakiti muslim lainnya dengan lidahnya ataupun tangannya. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah maknawiyah ini terbagi menjadi 4 macam. Ada yang tahu ada yang bisa menyebutkan hadis hijrah maknawiyah ini? Tidak. Baiklah. Hijrah maknawiyah ini terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu hijrah iqtidiyah, yaitu hijrah keyakinan. Yang kedua yaitu hijrah fikriyah, yaitu hijrah pikiran. Yang ketiga hijrah su'uriyah. Hijrah su'uriyah ini hijrah cita rasa, kesenangan ataupun kesukaan. Dan yang keempat hijrah sulukiyah. Yang keempat ini hijrah akhlak, kepribadian ataupun tingkah laku. Baiklah, materi selanjutnya yaitu sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah. Ada yang tahu sebab Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah apa? Tidak. Sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah yaitu ketika Nabi Muhammad menerima ayat ke-94 surah Al-Hijr. Nabi Muhammad setelah diturunkannya surah tersebut mulai berdakwah secara terang-terangan. Akan tetapi dakwahnya mendapat respon keras dari kaum kafir Quraisy. Berbagai macam yang dilakukan oleh
kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW, akan tetapi semuanya gagal dan sia-sia. Puncaknya terjadi pada saat pemboikotan terhadap Bani Hashim yang merupakan tempat Nabi Muhammad SAW berlindung. Pemboikotan terjadi selama 3 tahun. Pemboikotan tersebut berhenti karena kaum kafir Quraisy berpikir hal itu sudah sangat keterlaluan dan berlebihan. Selain itu, ada 4 faktor yang memicu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Yang pertama yaitu Yatsrib adalah kota yang paling dekat. Yang kedua yaitu sebelum menjadi nabi, beliau telah mempunyai hubungan yang baik terhadap penduduk Yatsrib. Yang ketiga, Yatsrib sudah dikenal dengan sikapnya yang lembut ataupun perilakunya yang baik. Yang terakhir yaitu bagi Nabi sendiri, hijrah merupakan keharusan selain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, materi selanjutnya yaitu reaksi kafir Quraisy terhadap hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Ketika kaum kafir Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Yatsrib, maka mereka semakin keras menyiksa kaum umat Islam. Hal ini membuat Nabi mengambil tindakan untuk memerintahkan umat Islam segera hijrah ke Madinah. Dalam kurun waktu 2 bulan, kurang lebih 150 orang umat Islam telah hijrah ke Madinah. Yang tinggal di Mekah hanyalah Nabi dan sahabatnya Ali. Nabi belum berhijrah karena belum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mereka memutuskan sikap terhadap Nabi Muhammad SAW yang berdiam di Mekah dengan memilih 3 cara, yaitu yang pertama, membiarkan beliau sampai hijrah ke Madinah dengan sendirinya. Yang kedua, memenjarakannya, dan yang ketiga yaitu membunuhnya. Akan tetapi cara untuk membiarkan Nabi hijrah ke Madinah yaitu tidak memecahkan masalah. Kemudian mereka memikirkan rencana yang kedua yaitu memenjarakannya. Akan tetapi menurut mereka, jika mereka memenjarakan Nabi Muhammad SAW, kaum umat Islam akan memberontak meminta untuk membebaskan Nabi Muhammad SAW. Akhirnya kaum kafir Quraisy menyewa algojo dari berbagai daerah untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi rencana untuk membunuh Nabi tersebut gagal. Pada malam algojo akan membunuh Nabi, turunlah malaikat yang menyampaikan wahyu yang terdapat dalam surat Al-Anfal yang menjelaskan tentang perintah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Madinah ke Mekah. Baiklah, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bisa dipahami. Sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk mendiskusikan materi yang telah Ibu jelaskan dari tadi. Sebatas mana pemahaman kalian tentang materi yang telah Ibu jelaskan tadi? Sekarang kalian membentuk lingkaran ataupun berhadapan dan kemudian mendiskusikan materi yang Ibu jelaskan tadi. Baik, Bu. Apakah ada kesulitan dalam diskusinya? Tidak, Bu. Apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, baiklah, jika sudah, kumpulkan tugasnya ke depan. Baiklah, sekarang Ibu akan menanyakan tentang materi yang telah kalian diskusikan tadi dan yang telah Ibu jelaskan tadi. Baiklah, sekarang Ibu akan menanyakan materi yang telah kalian diskusikan tadi dan yang telah Ibu jelaskan tadi. Sebatas mana pemahaman kalian? Yang pertama, pertanyaan pertama ya.
hijrah? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut bahasa berarti meninggalkan, menjauhkan diri dan berpindah tempat. Ya, bagus sekali. Pertanyaan yang kedua yaitu surah apa sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah? Ayo, Ya, silakan. surat Al-Hijr. Ya. Ayat berapa yang tahu? 10 ayat 94. Baiklah, soal yang terakhir yaitu siapa yang tahu macam-macam hijrah? Saya, Bu. Ya. Ada 2. Sebutkan. Hijrah makaniyah dan hijrah maknawiyah. Ya, bagus sekali. Baiklah, tugas selanjutnya yaitu Ibu akan memberikan kalian tugas untuk membuat resume. Individu dari kalian membuat resume masing-masing dan kemudian dikumpulkan kepada Ibu. Paham? Paham. Ya, baiklah. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada. Materi yang Ibu jelaskan tadi sudah paham semuanya? Sudah.